Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan agar tidak mendengarkan khutbahnya iblis kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mendengarkan khutbahnya iblis di hari kemudian. Iblis menyampaikan khutbahnya di hadapan orang-orang yang mengikutinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika mereka digiring menuju neraka jahanam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama sumara hatta idza ja'uha fatihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun ma'akum yatluna 'alaikum ayati rabbukum alam ya'tikum rusulam minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin." Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatakanlah kepada mereka penjaga-penjaganya, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir." Quran Surat As-Zumar 71. Ketika neraka jahanam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya dari kejauhan, neraka kemudian semakin bergejolak dan membara, tidak sabar menanti kedatangan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'athum min makani ba'idhi sami'u laha taghayyudha wa zafira." Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Pada hari kiamat, iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan penghuni neraka, sebuah khutbah yang menyentuh hati yang akan membuat mereka semakin bersedih dan sangat menyesal karena mereka mengikuti perintah iblis yang ternyata menyesatkan. Iblis berkhutbah, benar ia berkhutbah, bahkan khutbah yang paling menyentuh hati. Tidak ada khutbah yang menyentuh hati sebagaimana khutbah iblis ini. Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah berkata, tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api lalu berkhutbah seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya." Tafsir At-Tabari 16563. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisab para hambanya, lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke surga dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Tafsir Al-Quran Al-Azim 489. Khutbah tersebut disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya pada saat yang sangat menegangkan, tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka. Khutbah tersebut benar-benar masuk ke dalam hati para pengikut iblis. Khutbah yang mengalirkan air mata mereka. Khutbah yang benar-benar telah menyadarkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka. Khutbah yang menyadarkan mereka bahwasanya selama ini mereka hanya terberdaya oleh sang pemimpin, sang khotib iblis la'anatullah alaihi. Allah menyebutkan khutbah iblis yang sangat menyentuh tersebut. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adukum wa'dal haqqi wa'adukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum adabu alim.
wa adkhilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab yang telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sesekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Quran Surat Ibrahim 22-23. Demikianlah khutbah iblis tersebut setelah ia menggoda manusia, setelah menipu mereka, setelah menjerumuskan mereka dalam neraka, setelah tercapai cita-citanya, lalu ia pun berlepas diri dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaannya. Bahkan ia sama sekali tidak mau disalahkan dan dicela. Akan tetapi ia menyuruh mereka para pengikutnya untuk mencela diri mereka sendiri. Bahkan ia mengaku sejak dulu kufur atau ingkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya. Yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh, iblis menutup khutbahnya dengan menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang zalim mendapatkan siksaan yang pedih. Lalu iblis menyebutkan tentang kenikmatan penduduk surga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut iblis. Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan dalam hati para penghuni neraka tatkala mendengar khutbah dari sang pemimpin. Semoga Allah menjaga kita dari rayuan iblis. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang tersentuh karena khutbah iblis ini. Orang-orang yang tatkala di dunia tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat, tidak tergerak hati mereka tatkala mendengar pengajian-pengajian dan khutbah-khutbah. Hati mereka hanyalah tergerak, terterenyuh, dan tersentuh tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadzu billah. Sahabat Bebuni-Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian merupakan khutbah iblis pada hari kiamat, khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.